Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Azmi Rahmana Tia dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 atau disingkat PLP 1. Dengan tujuan agar mahasiswa memiliki landasan jati diri pendidik dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang mantap. Bagaimana kelanjutannya? Selamat menyaksikan. Jumlah siswa keseluruhan, Pak? Dari kelas 10, 11, 12 Iya. 685. 680. Nah, kalau per kelasnya itu berapa ya, Pak? Per kelasnya. Kalau di sini kan ini rondonya untuk kelas 10 sendiri itu ada IPA-nya 5, IPS-nya 3. Jadi ada 8 kelas. Untuk kelas 11 itu kelas IPA-nya ada 4, kelas IPS-nya ada 4, 8. Untuk kelas 12-nya IPA-nya ada 3, IPS-nya ada 4. Jadi totalnya 16 tambah 7, 23 kelas. Karena kan anak-anak dari keluarga yang menengah ke atas, otomatis untuk tingkat kemandiriannya itu kita harus lebih intens mendidik mereka, membimbing mereka. Di mandirinya ya, Pak? Kurang mandiri justru. Iya. Dibandingin dengan yang kelompok ekonomi menengah ke bawah. Itu. Tapi untuk di sini itu menerapkan karakteristik kepemimpinan. Iya, karakteristik kepemimpinan itu melalui apa? Satu, di sini ada program kerja pemilu raya. Jadi anak-anak itu langsung memilih ketua OSIS langsung, itu ya. Itu program pemilu raya. Yang kedua, anak-anak juga diminta untuk memimpin sholat duha. Jadi sholat duha di sini itu mereka bukan guru agamanya yang di depan, tapi secara bergantian siswanya yang memimpin. Lalu bagaimana tata kerja dalam peranannya, Mas? Kalau tata kerja itu sebenarnya kalau menurut saya pikirannya ke job desk per bidang. Job desk per bidang itu sudah termuat dalam SK pengangkatan guru tiap tahun. Jadi setiap tahun itu guru diberi SK. Kalau di sini diberi SK yang di situ isinya tentang job desk semua bidang, mulai dari kepala sekolah tugasnya apa, MR, wakil kepala sekolah, dan seterusnya sampai dengan camat. Itu ada semua. Guru PK tugasnya apa, ada semua. Itu jadi kalau ditanya sesuai nggak dengan job desknya, sesuai. Memang acuannya adalah berdasarkan job desk masing-masing. Seperti Dari sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai dengan staf seperti itu. itu untuk struktur organisasi itu mulai dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu posisinya paling tinggi di struktur organisasi itu kan. Nah, di bawah kepala sekolah itu ada namanya MR, manajemen representatif gitu kan. Nah, MR ini kalau secara bagan itu sejajar dengan wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah di sini ada 3. Ya, wakil kepala sekolah ada 3. Yang pertama wakil kesiswaan, punya staf kesiswaan 1. Kemudian staf kurikulum, wakil kurikulum, stafnya ada 3. Kemudian wakil sarana prasarana itu stafnya ada 1. Jadi ketiga wakil ini masing-masing punya staf, tapi yang paling banyak itu kurikulum, karena kalau kurikulum administrasinya lebih banyak gitu kan. Maka di situ untuk stafnya ada 3. Nah, tapi secara teknis MR itu ada di atas wakil. Karena apa? MR ini fungsinya sebagai kontrol. Ketika wakil ini nggak sesuai dengan aturan sekolah,
maka MR inilah yang mengingatkan para wakil untuk melaksanakan job desk-nya sesuai dengan aturan sekolah yang sudah disepakati bersama itu. Saya Ditya Panji, guru BK SMA PKP untuk kelas 11-nya. Berhubung dengan koordinator BK-nya lagi sakit, makanya hari ini saya menggantikan beliau untuk diwawancara seperti itu. Oke, silakan. Program tahunan apa saja yang ada dibuat untuk siswa di sekolah PKP ini? Program tahunannya sebenarnya kalau misalkan guru mata pelajaran itu kan namanya RPP ya, tapi kalau misalkan untuk guru BK di MK bikinnya apa namanya apa? RPL. Kalau kita satlan, tapi RPL juga bisa paham kita. Jadi satuan layanan kita bikin 1 tahun, 1 semester, dan 1 bulan. Jadi diperkecil menjadi per bulan gitu. Dari mulai di dalamnya berisi layanan konseling individu, layanan bimbingan konseling individu, bimbingan konseling sosial, kemudian kepribadian, kemudian juga karir, semuanya ada di itu. Nanti kalau misalkan untuk datanya saya kirim via email atau nanti bentuk fisiknya boleh saya foto kirim ke bank semuanya seperti itu saja. Lagi kemudian di sini biasanya guru BK itu masuk ke kelas itu dapat berapa jam? Untuk di sini sama PKP sendiri itu sudah menetapkan untuk guru BK ada mata pelajaran BK masuk kelas selama 45 menit atau 1 jam pelajaran setiap minggu. Jadi untuk 1 kelas 1 jam pelajaran per minggu seperti itu. Oke, lanjut. Untuk layanan ke siswa nih Pak, apa ya sih? Di setiap masuk kelas itu sudah terjadwal belum Pak? Maksudnya kayak bimbingan belajar atau layanan klasikal seperti itu? Untuk layanan klasikal sudah terjadwal dari mata pelajaran dari kurikulum sudah dijadwalkan untuk layanan klasikal berupa masuk kelas di tiap minggu yang tadi sudah dibilang kan selama 45 menit selama 1 minggu 1 kelas. Jadi kita untuk 1 minggu itu bisa masuk karena saya kelas 11 itu ada 8 itu kalau misalnya itu 8 kali saya masuk ke kelas selama 1 minggu seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk yang lebih spesifiknya lagi kalau misalkan di layanan klasikal itu ya kita berikan bimbingan dan informasi yang ditetapkan di satlan yang sudah dibuat. Baik itu kalau misalkan untuk karir misalkan kita perkenalan untuk universitas perbedaannya negeri sama swasta, kemudian juga pengenalan mengenai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, kemudian juga pendidikan kayak APMIL, APOS, segala macam, kedinasan, semuanya kita berikan informasinya ke anak di layanan klasikalnya seperti itu. Berarti sudah terjadwalkan apa? Ya, dijadwalkan sudah. Terus kalau misalkan ada nggak sih Pak memberikan layanan yang sekiranya itu lagi dibutuhkan saat itu, kayak misalkan sekarang kan lagi corona, bukan bimbingan yang diberikan mengenai corona ini kayak gitu? Kalau misalkan sekarang lagi pandemi seperti ini, baik lagi kita kalau misalkan itu ada yang pengen nanya-nanya atau yang mau konsul mengenai hal sesuatu itu bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp guru BK masing-masing. Kebetulan sudah ada beberapa anak yang WhatsApp ke saya beberapa masalah, baik itu karir, baik itu pribadi ataupun sosial kelasnya seperti itu. Nah, untuk permasalahannya kalau misalkan itu kan kita ada sekarang, jadi kalau bisa nanti aja ditanya kalau misalkan itu bisa diceritakan lagi seperti itu. Oke. Sama dengan pihak psikologi atau iya. Kalau misalkan lagi kerja sama dengan pihak yang lebih ahli ada kayak suruh psikotes, tes IQ, kemudian juga kayak misalkan TOEFL. Untuk yang psikologi paling tes IQ dengan tes psikologi, tes kepribadian yang kayak MBTI yang segala macam aja. Itu yang paling kita pakai pihak ketiga yang mana dia lebih ahli untuk menggunakan alatnya. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Okay. Untuk cara pendekatan
siswa yang biasanya kan siswanya kan banyak karakterisasi kan Nah, untuk yang pendiam gitu itu seperti apa? kalau untuk yang pendiam, kalau misalkan untuk pendekatannya yang pasti kan kita harus lihat dulu dia diamnya karena apa. Kalau misalkan memang diam aja, ya kita ajak ngobrol terus. Ada satu anak sekarang udah kelas 12 gitu kan, kebetulan dia emang orang pendiam banget. Kalau misalkan itu kan kita bisa dua cara, ada yang cara kebaikannya langsung, ada yang kita melalui walas. Karena walas itu di sekolah itu sebagai orang tua keduanya. Jadi apa-apa ceritanya ke walas, apa-apa ceritanya ke walas. Kebetulan walas dan mereka itu sebenarnya harus saling cover lah kayak gitu. Mulai dari saya saja ya. Oke. Pertanyaan dari saya itu tentang fasilitas di dalam PKP sendiri itu ada fasilitas apa aja ya dari dalam kelas maupun di luar kelasnya itu sendiri? Oke, dari saya dulu ya. Kalau dari segi luarnya PKP itu memiliki gedung perpustakaan khusus sendirinya, dan itu digabung oleh gedung yayasan di lantai 2. Dan juga PKP memiliki wall climbing di area lapangannya, dan juga ada dibagi 3 lapangan, yaitu area lapangan buat upacara, area lapangan buat tampil menari, dan juga ada area lapangan dalam SMA PKP. Lalu SMA PKP mempunyai laboratorium, yaitu laboratorium lab IPA dan juga laboratorium kimia. Maksudnya biologi dan kimianya. Lalu mempunyai laboratorium, maksudnya laboratorium komputer, dan juga mempunyai ruangan multimedia. Udah segitu aja dari aku. Kegiatan positif apa yang dilakukan oleh SMA PKP atau biasanya dilakukan oleh SMA PKP? Saya dulu kali ya, Kak. Oh iya, boleh, jadi itu Saudara Fuad. di PKP itu setiap istirahat pertama, sebelum istirahat itu PKP tuh mewajibkan siswa-siswinya untuk sholat duha. Habis itu juga sebelum belajar, PKP itu melakukan tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Bagus. Kegiatan pendukung di luar kelas itu ada apa aja sih biasanya? Dari aku dulu ya, Kak. Boleh. Kalau di SMA PKP ini kita ada kegiatan mendukung itu ekstrakurikuler dan juga pembelajaran peminatan. Setiap kelas 10-nya ada study tour. Kalau kelas 11-nya itu ada yang namanya karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Nah, biasanya karya tulis ilmiah itu kita keluar kota. Ya kan? Nah, ya habis itu yang untuk kelas 12-nya kayak studi penelitian ke universitas itu, Kak. Kegiatan ekstrakurikulernya sendiri itu ada apa aja? Dan organisasinya ada OSIS kah atau yang semacamnya gitu? Oh iya, dari aku dulu ya, Kak. Jadi mumpung aku OSIS juga, aku si kreativitas OSIS Angkatan 33 dari SMA PKP. Di SMA PKP itu yang ekskul paling diminati adalah saman, robotik, KIR, karya ilmiah remaja, dan juga paskibra, futsal, basket, pramuka wajib. Kita tuh di SMA PKP ada 2 pramuka, yaitu pramuka wajib khusus kelas 10 dan kelas 11. Nah, itu nanti didapat untuk nilai tambahan di mata pelajaran peminatan atau di rapot akhir nanti. Lalu juga ada absennya di setiap ekskul untuk memenuhi yang sudah ada ketentuan di SMA PKP kita. Udah itu aja dari saya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb.
wonder